untuk mendapatkan kebahagiaan. Saat ini ada yang berangkat pagi pulang sore, terkadang maghrib bahkan isya masih di jalan. Sampai di rumah kelelahan, akhirnya sholat kebablasan ketiduran. Demi kebahagiaan, ada yang rela berangkat sore pulang pagi, sampai-sampai sholat subuh enggak kepikiran. Yang dipikirkan hanya dunia dan dunia saja. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan kekuatan dan kekayaan, seorang mungkin bisa bantu saudara-saudaranya yang tak mampu. Ia mampu bersedekah. Jadi ada keseimbangan antara akhirat dan dunia. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an agar kita mencari kebahagiaan akhirat, tapi juga jangan lupa menikmati kenikmatan dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa betapa besar perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kita tidak diperintahkan untuk mencari bekal akhirat dan akhirat saja. Kita tidak dituntut hanya untuk ibadah dan ibadah saja, tapi kita dipersilahkan mencari kesenangan dunia, tapi jangan sampai lupa daratan. Jangan karena dunia lalu akhirat kita tinggalkan. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Dalam mencapai kebahagiaan, pendidikan tinggi silahkan kita dapat. Jabatan yang enak silakan kita dapat. Kedudukan yang enak boleh kita penuhi, kekayaan boleh kita miliki, tapi jangan demi itu semua lalu akhirat kita tinggalkan. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Sebagai orang tua, sesulit apapun tentu kita mendapatkan anak kita mendapatkan pendidikan yang tinggi. Ketika mereka berhasil dalam pendidikan, tentu kita akan merasa bahagia. Namun sayang banyak di antara kita yang dalam hal mendidik anak, kita lebih peduli kepada hal-hal yang berbau dunia. Kita selalu mengedepankan gengsi. Walaupun biaya mahal kita tak peduli asal anak belajar di sekolah favorit. Kursus berapapun terkadang kita penuhi. Les bahasa Inggris yang mahal kita bayar. Namun dalam hal pendidikan, penanaman nilai-nilai agama, kita sering kurang peduli. Kita anggap remeh terkadang iuran pengajian yang sebulan hanya 10.000. Kita lalaikan les Iqra yang 30.000, kita anggap mahal. Padahal disitulah anak kita bisa baca Al-Quran. Padahal disitulah anak kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Padahal disitulah anak kita bisa membedakan mana yang wajib dan yang sunnah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Bahwasanya anak yang sejak kecil mendapatkan pendidikan agama dengan anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama akan sangat berbeda. Baik dalam hal etika, baik dalam hal kesehariannya, terlebih dalam hal perhatian kepada orang tua. Baik orang tua masih ada maupun telah tiada. Anak yang mendapatkan pendidikan agama dengan baik, ia akan lebih hormat kepada orang tuanya. Ia akan menghargai sanak saudaranya, dan yang lebih penting, ia senantiasa taat patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, anak yang mendapatkan pendidikan agama yang relatif nol atau tidak akan sangat berbeda. Mereka terkadang kurang tata krama pada orang yang lebih tua. Mereka terkadang enggan bersegur sapa. Bahkan terkadang mereka suka acuh tak acuh kepada yang lebih tua. Belum lagi pengaruh teknologi, pengaruh gadget yang merusak mereka, yang membuat mereka rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah muslimin, anak yang mendapatkan pendidikan agama dengan baik, saat sakaratul maut kita akan ditalkilkan, kita akan dibimbing dengan kalimat-kalimat tauhid, dengan ayat-ayat Al-Quran,
Dan jika kita wafat, jenazah kita tidak diiringi dengan tangisan belaka, akan tetapi zikir, tahlillah yang mereka kumandangkan. Alangkah bahagianya saat ini kalau ada orang tua yang telah mendidik anaknya dengan baik, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan agama. Karena ini merupakan aset bagi kita untuk kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai mukmin yang percaya kepada hari pembalasan, yang yakin akan surga neraka, mari kita berusaha memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga perlu kita tempuh, kebahagiaan akhirat harus kita lari. Maka sesibuk apapun, jangan sampai kita melupakan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan meraih surganya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu memenuhi ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi yang dipergunakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sesulit apapun kita, jangan sampai kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita dalam hal ini tidak hanya mengejar surga sendirian, tidak meraih akhirat sendirian, tapi kita ajak anak, istri, keluarga kita. Karena surga terlalu luas untuk kita tempatkan sendiri, maka jangan biarkan anak kita dan keluarga kita meninggalkan perintah Allah. Jangan sampai terjadi orang tua rajin ibadah, baca Quran, sholat berjamaah tidak pernah luput, tapi anak istri dibiarkan bebas lepas tanpa pendidikan agama. Anak yang tidak sholat dibiarkan, istri yang tidak bisa baca Al-Quran tak diperdulikan. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ini terjadi pada keluarga kita. Untuk itu mari kita ajak mereka, ajak untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Karena dalam keluarga kitalah yang akan bertanggung jawab. Kitalah sebagai pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban kita atas kepemimpinan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ujung khutbah pada hari ini, khatib mengingatkan, mari kita kemas ilmu kita dengan akhlak. Gunakan untuk kebajikan, bungkus harta kekayaan kita dengan kedermawanan, raih dunia dan gunakan sebagai jembatan menuju kebahagiaan akhirat, agar kita hidup hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, juga terhindar dari ancaman api neraka. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin, inilah khutbah yang singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan renungan buat kita dan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.